Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu sempurna bagi kami. Terjadilah semua rancangan dan kehendak-Mu atas hidup kami. Sebab Engkau tidak pernah merancang yang buruk bagi kami, tapi Engkau merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Urapi pendengaran dan hati kami, urapi firman-Mu yang kami akan baca dan dengarkan. Roh Kudus, ambil alih hidup kami, ambil alih ibadah kami. Disenangkanlah hati-Mu lewat setiap pujian, pengagungan, dan penyembahan kami hari ini. Semua itu menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Saya sapa kita, salam buat kita semua. Sehat semua Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita hari ini penyucian dan perubahan karakter. Kita baca Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 2. Kita baca secara bersama karena memang ayat ini cuma 2 ayat saja. Judul perikop di atas, persembahan yang benar. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita katakan amin. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita perhatikan bersama-sama Paulus mengingatkan kembali, membawa jemaat yang ada di Roma, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di Roma, supaya mereka sungguh-sungguh mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Karena memang itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan kita melihat bagaimana orang-orang mempersembahkan hidupnya kepada Allah akan terus dibawa semakin hari bertumbuh dan semakin berkenan kepada Allah. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, dari tema yang kita baca hari ini adalah merupakan penyucian dan perubahan karakter. Dan ini berproses terus dalam perjalanan kekristenan kita. Nah, perlu saya sampaikan di tengah kita bahwa keselamatan bukan hanya mengubah status kita. Keselamatan yang kita terima, Bapak Ibu, siapa yang sudah percaya bahwa dia sudah menerima keselamatan dari Tuhan kita? Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya. Kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bahkan status kita sudah berubah. Dulu terhilang, tersesat, ibarat domba yang sedang tersesat, tapi Tuhan datang mencari kita dan membawa kita kembali kepada kandang yang tepat, tempat yang tepat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes 1:12 berkata, siapa yang menerimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah.
Jadi status kita sudah berubah. Kita ini adalah anak-anak siapa? Anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 itu. Bilang sama-sama, saya adalah anak Allah. Kamu adalah anak Allah. Bilang dulu kira kanan, kamu adalah anak Allah. Boleh tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita ini sah menjadi anak Allah. Itu harus tetap termeterai di pikiran dan hati kita, supaya setan tidak bisa menggugat kita. Dan kalau kita adalah anak, Roma pasal 8:14, berarti kita adalah pewaris kerajaan Allah, pewaris sorga, bahkan pewaris janji-janji Tuhan. Nah, dalam Alkitab kurang lebih 30.000 janji Allah. Dan itu satu persatu akan digenapi dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya sekali lagi keselamatan bukan hanya mengubah status kita Bapak Ibu, tapi juga membentuk hidup kita. Jadi ketika kita sudah menjadi anak Allah, bukan berarti proses selesai, proses berhenti, enggak. Kita akan terus berproses seiring dengan waktu. Paulus menegaskan bahwa anugerah selalu menghasilkan respon penyerahan diri. Hidup Kristen sejati adalah proses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ingat itu. Hidup Kristen sejati adalah proses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan ini kita sedang berproses Bapak Ibu. Itu sebabnya kita tidak boleh merasa kita ini sudah sempurna. Jangan Bapak Ibu. Ya, kayaknya tidak ada lagi yang perlu diubah dalam diriku. Jangan. Paulus berkata di 2 Korintus pasal yang keempat itu, kami dibaharui, kami diproses dari sehari ke sehari. Jadi proses penyucian hidup itu tadi, itu terjadi, perubahan karakter itu terus terjadi. Ibaratnya kita sekolah, mulai dari masuk TK, setelah TK masuk SD, SD ada 6 tahun, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan setelah itu masuk SMP, SMP 3 tahun, proses Bapak Ibu. Setelah itu masuk SMA, 3 tahun, masuk di perguruan tinggi, Bapak Ibu saudara sekalian, semua mengalami proses. Ingat, tujuannya adalah untuk apa? Menjadi semakin serupa dengan siapa? Dengan siapa? Kristus. Ya, foundernya GBI atau pendiri GBI itu adalah almarhum Bapak Pendeta Omuho H.L. Senduk. Ini orang Cina. Nah, beberapa periode beliau menjadi ketua sinode kita. Beliau punya visi untuk GBI. Dan sampai sekarang visi itu terus diperdengarkan kepada para pendeta-pendeta dan disampaikan kepada jemaat. Ada 2 visi yang beliau tinggalkan untuk GBI. Pertama, visi kuantitas. Dia punya visi 10.000 jemaat, 10.000 gereja. Dan sekarang Bapak Ibu gereja Bethel Indonesia ada 6.500 hampir 7.000 gereja. Dan itu tidak hanya ada di Indonesia, ada di berbagai benua, di beberapa negara di dunia. Ya, di beberapa benua, berbagai negara di dunia. Jadi gereja Bethel Indonesia pendeta GBI sekarang tidak hanya ada di Indonesia. Jadi kalau anak-anak kami mau pendeta GBI, ya jangan berpikir pendeta GBI hanya di Indonesia. Nanti bisa dikirim ke berbagai negara untuk membuka pelayanan GBI di sana. Nah, itu visi kuantitas, tapi visi kualitas. Beliau meninggalkan visi kualitas GBI, harus menjadi serupa dengan Kristus.
Jadi semua jemaat dibawa, diarahkan, dibimbing, bertujuan adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ini berproses Bapak Ibu. Amin. Perubahan hidup seperti apa yang tampak dalam kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan, yang Tuhan sudah ubahkan tadi statusnya menjadi anak Allah, pewaris dalam kerajaan Allah. Perubahan hidup seperti apa yang tampak dalam kehidupan orang-orang tersebut? Yang pertama, sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Persembahan kepada Allah. Hidup orang percaya adalah korban mulia yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ibadah sejati bukan acara ritual mingguan, tetapi proses penyerahan diri setiap hari kepada Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, anugerah terbesar dari Allah menuntut respon total, tanda berserah dari seluruh hidup kita. Persembahan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita pahami bersama-sama. Menurut Alkitab atau firman Tuhan, persembahan yang paling diindahkan dan berkenan di hati Allah bukanlah sekedar materi atau uang atau ritual ibadah. Itu bagiannya, tapi tidak sebatas materi, tidak sebatas uang, tidak sebatas ritual beribadah. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah melakukan itu, puji Tuhan, kita sudah mempersembahkan materi kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita. Kita sudah belajar setia melakukan ibadah minggu, ibadah family, altar dan sebagainya. Tetapi ingat Bapak Ibu, semua ini harus didasari dengan sikap hati yang menyembah. Bilang sama-sama, sikap hati yang menyembah. Jangan hanya sekedar menjalankan ritual ibadah, tapi sikap hati kita tidak benar dalam beribadah. Didasari dengan hati yang taat dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Mempersembahkan materi atau uang atau tenaga atau pikiran, melakukan ritual ibadah, sikap hati yang menyembah itu harus kita miliki, kita jaga. Itu sebabnya saya mau teriak ketika ada yang jalan-jalan saat ibadah, keluar masuk tak jelas. Bapak Ibu Saudaraku, mari miliki sikap hati dalam beribadah, sikap hati yang menyembah. Menyembah di situ dalam kitab perjanjian lama dulu, seorang hamba atau budak menyembah Tuannya itu sampai tiarap di lantai, sampai mulutnya mencium tanah kalau dia sedang di tanah. Itu sikap hati seorang budak hamba menyembah Tuannya. Apalagi kita Bapak Ibu menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya tidak berkenan bagi kita, apalagi bagi Tuhan, saat kita beribadah, anak-anak atau siapapun pegang handphone, main game atau apa, chattingan. Kenapa kita marah? Kenapa? Karena memang sikap hati harus dijaga saat kita menyembah Tuhan. Nah, berikut adalah jenis-jenis persembahan yang diindahkan Allah berdasarkan Alkitab. Hidup sebagai persembahan yang hidup. Rasul Paulus menegaskan bahwa persembahan yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Tubuh itu dari ujung rambut hingga telapak kaki, semua dipersembahkan bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini berarti mempersembahkan pikiran kita juga.
tindakan kita, ambisi, dan waktu kita setiap hari untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hati yang hancur dan tulus itu perlu kita miliki. Mempersembahkan tubuh kita berarti hati kita. Hati yang hancur dan tulus, hati yang merindukan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Sebab Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita datang beribadah itu harus membawa hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, ketika kita pulang akan terpuaskan. Kenapa orang sama datang ke gereja dan pulangnya sama? Bahkan ada datang ke gereja, pulangnya lebih gawat. Datang biasa-biasa, pulang gawat. Kumat dia. Seperti minggu kemarin, Kristen apa? Tomat. Hari ini tobat, besok apa? Kumat. Kenapa? Karena nggak datang dengan hati yang lapar dan haus. Ya, itu sebabnya tak berubah hidupnya, tak berubah karakternya. Perilakunya begitu terus, ritual ibadah jalan, tapi itu akhirnya bagi dia hanya merupakan rutinitas dan kebiasaan. Tapi saya mau jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik remaja, pemuda, orang tua, kita semua selalu datang dengan hati yang lapar dan haus akan firman Allah. Amin. Sehingga ketika kita pulang, kita dipuaskan dengan hati yang hancur. Karena dengan kehancuran hati kita bisa bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Allah tidak menginginkan korban sembelihan formalitas, melainkan jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk karena penyesalan dosa. Sebab sikap rendah hati dan pertobatan tulus jauh lebih berharga daripada ritual tanpa makna. Ketaatan lebih daripada korban. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Kenapa Tuhan menolak Saul menjadi raja di Israel, padahal dia masih raja pertama di Israel? Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tidak taat. Memang waktu itu posisinya sedang dalam posisi genting gitu, sedang berhadapan peperangan antara mereka dengan Filistin, bangsa Filistin. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, maka setiap kali terjadi peperangan akan selalu ada pembakaran korban. Didahulukan dengan membakar korban bagi Allah. Dan pembakaran korban ini harus dilakukan oleh imam, oleh pendeta istilah sekarang. Tapi pada waktu itu dia tunggu-tunggu imam atau nabi yang bernama Samuel lama muncul. Musuh makin mendekat. Lalu dia pikir, udahlah, bakolah pendeta nabu mabakar iba bebo dong. Terbuat pendeta ini. Buat iba pendeta ini. Iba bebo di pendeta. Lalu dia bakar. Disitulah Tuhan marah. Tidak taat. Lalu Tuhan menolak dia menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sedikit bisa membela diri karena sedang keadaan darurat doh. Tapi justru di situ Tuhan lihat, Tuhan tuntut ketaatan kita. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya hati-hati. Alkitab mencatat mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Menaati perintah Allah dengan tulus jauh lebih diindahkan daripada memberi persembahan namun hidupnya tidak di dalam ketaatan. Boleh ditampilkan 1 Samuel 15 ayat 22 dulu.
supaya kita lebih berhati-hati. Sama-sama 2-3 ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sama-sama dengan bilang, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita bangun ketaatan, perubahan karakter dalam hal ini, persembahan dari iman dan kasih. Ya, jenis-jenis persembahan yang diindahkan Tuhan, maksudnya antara Kain dan Habil sama-sama mempersembahkan korban, tetapi korbannya Kain ditolak Tuhan, korbannya Habil diterima siapa? Tuhan, atau diindahkan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Saya mau sampaikan, Allah menerima persembahan Habil karena ia memberi dengan iman dan sikap hati yang benar. Berbeda dengan Kain Bapak Ibu. Sikap hati yang benar adalah dengan hati yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita membawa korban kepada Tuhan, itu dasarnya iman dan kasih. Bilang sama-sama iman dan kasih. Saya mempersembahkan persembahan saya karena saya beriman, percaya bahwa ketika saya menabur benih, suatu saat akan saya tuai hasil dari benih yang saya tabur hari ini. Saya akan mendapat upah dari Tuhan, itu iman saya. Dan ketika saya menabur benih hari ini, firman Tuhan berkata 30, 60, 100 kali lipat gandakan Tuhan kembalikan sesuai janji. Itu iman. Lalu dengan kasih. Kenapa saya memberi persembahan ini? Dasarnya kasih, karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita mempersembahkan sesuatu. Saya selalu bilang, dari dulu saya mengajari jemaat di sini, jangan memberi persembahan atau memberi sesuatu kepada gembalamu karena kasihan sama gembala. Duh, kasihan deh gembala. Jangan. Tapi karena iman dan kasih. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, lakukan itu. Lalu apalagi persembahan-persembahan yang diindahkan berdasarkan Alkitab? Kedermawanan dan berbagi. Persembahan berupa kebaikan, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, dan memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7 adalah bau yang harum di hadapan Tuhan dan pengorbanan yang disukai Allah. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus latih diri kita menjadi orang-orang yang dermawan. Orang-orang dermawan di situ bukan berarti kaya dulu baru dermawan. No. Jangan tunggu-tunggu kita jadi miliarder dulu baru apa? Dermawan. Mulai dari sekarang, apa yang bisa kita bagi kepada orang yang membutuhkan, silahkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Semangat Bapak Ibu. Ya. Jangan tunggu konglomerat dulu. Wah, aku tunggulah jadi orang miliarder baru aku berbagi. Saya selalu bilang dari dulu, dari hal-hal kecil saja. Mungkin pakaianmu tidak bisa lagi kau pakai, tapi ada orang yang membutuhkan. Bagikan. Munang tahan-tahan di sini. Ada orang tuh paho pukul dua baju kon. Ya Tuhan. Ya. Apa kiamat emak perang dunia ketiga. Dang sahab itu pahopung. Apa sugari terdilia koinani. Nah soboi dipakai mi tapi layak dipakai orang lain. Engkau sudah dermawan di situ. Amin Bapak Ibu. Nggak perlu namamu diganti menjadi dermawan. Ya, si Tiur gak bisa dermawan, si Boltak gak bisa dermawan. Enggak. Perbuatanmu. Ya, adong isi kalapin-lapin ni anak komunal. So dipakai be edang mungkin be tubuh-tubuh aku. Saya disipako di sini.
Begitu akan tubuh-tubuhan. Nah mungkin dangadong dope lapinnya nakonna. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Unang tukus disi suko lamarene. Asa digati tua musia kanda baru. Bereng aka luar negeri do kulkas ne babeni dalamanna. Dan berfokus na sida kan per luar negeri. Aka komputer nasi pakai be, laptop nasi pakai, handphone nasi pakai. Dan itu kustu pahupuku dua ba. Oh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oh nggak jelas dan gue dipakai hobi bisa ditukus-tukus so amango adiga dohita dermawa. Haleluya. Jalan mulut apa namanya kita kasih itu diganti Tuhan nanti yang baru. Tepuk tangan tuh Tuhan Yesus. Ya, jadi sikap hati ini yang harus kita miliki ya. Yang kedua, kita kembali PowerPoint kita. Yang kedua, perubahan hidup seperti apa yang tampak dalam kehidupan orang percaya. 2, 3 ya. Penolakan pola dunia. Seperti apa pola dunia yang mesti kita tolak? Dunia terus menekan kita untuk hidup menurut nilai dan standar yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu dunia akan terus menarik kita, membawa kita untuk hidup menurut nilai dan standar yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kekudusan berarti berani berkata tidak kepada arus dunia yang merusak iman kita atau relasi kita dengan Tuhan. Ya, saya sampaikan ini dengan tegas Bapak Ibu, pemuda, remaja, orang tua, siapapun kita. Kekudusan berarti berani berkata tidak kepada arus dunia yang merusak iman kita, merusak hubungan atau relasi kita dengan Allah. Apa kira-kira itu yang terjadi setiap hari ada di depan kita? Praktek hidup manusia yang sudah dihalalkan. Tapi justru hal-hal itu membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak harmonis, tidak akrab. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, ada banyak hal-hal itu terjadi di sekitar kita. Molo marede, soina mahebona, marede ede sekuler. Ada to babale do, ada tahede nai. Maradu tau kodo, marudanuda lau konser. Olam begitu ba, tu badoa hado. Tabo aso boto menghafal. Soina magoyang ngamu, wah luar biasa songon. Kapolres tu bekat, luar biasa. Ale belum memuji Tuhan ko alang-alang. Tahu pak tangamu pe. Dan hidup ide padahal hidupku ada di tanganmu. Na 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 yang ku terima. Harusnya semangat gitu ya. Ikut jolo pai maumu sian Indonesia Timur supaya na baga suarana maridi ini APWL di jolo nak idak songoni teriamu. Ya, dalam hal ini pun saya ingatkan kita. Bolehkah menyanyikan lagu sekuler? Boleh, sejauh itu kata-kata atau kalimatnya itu nasihat, bimbingan dan doa. Tapi untuk lagu-lagu yang dulu pernah saya bahas, jangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Begitu semangatnya orang nyanyi-nyanyi lagu-lagu, tapi ketika di gereja, waduh Tuhan, semua itu kan diperhatikan Tuhan itu dari surga. Serius ya, kenapa kalau ini nyanyi di gereja suaranya nggak kedengar, nggak ada gairah?
gak ada semangat. Tapi ketika konser ulang tahun Toba yang ke-27, hujan-hujan pun, kok lebih hebat artis yang dari Kupang itu, dari mana itu, daripada aku, kata Tuhan. Sambutanmu begitu histeris kau menyambut itu. Saya enggak anti konser dunia, lagu dunia. Kadang juga mau, apalagi kalau Judika datang, mau aku pergi. Ada siapa itu burunya Jack Marpaung, Dewi Marpaung, ya, karena bagus. Aku yang ngaku amati vokal mereka kok bisa hebat seperti itu. Aku di situnya tertarik. Kenapa ya? Suara mereka bagus sekali. Nah, Bapak Ibu, apapun itu yang merusak relasi kita, termasuk bapak-bapak tuak juga, kalau merusak relasimu dengan Tuhan, setelah kau minum tuak dan boto hobi martania, hentikan itu. Amin. Gak beda ngi boto hobi, madok mau lihat itu Tuhan nih, iseroa atau jago nama. Hentikan itu. Bilang mulai dari sekarang, aku putus hubunganku dengan relasi-relasi seperti ini. Amin. Alani sigaret termasuk. Nih, disonggaki hoi natai dan ibu ko sigaret tu. Mamati nonoko, ngai boto odang bidang marisa pau. Umadong dodang marisa pau daripada dang mangalang jagal. Ngai boto hoi, iku mati tangaku ho si buto. Aduh Tuhan. Hentikan nih. Akan nasomar lapat dosudi. Haleluya. Ya, dan lain sebagainya. Dia mana merusak hubungan tatu Tuhan. Sekarang pelan-pelan mulai tinggalkan. Amin. Ya, kita fokus pada keluarga, kesejahteraan keluarga. Kita fokus untuk perkenanan Tuhan. Amin. Orang yang dipulihkan tidak lagi dibentuk oleh dunia, oleh filsafat, pandangan, cara hidup, tetapi oleh Kristus. Ya. Dan di sini penolakan pola dunia menilai orang dari pakaian, dari jas, dari mobil, dari sarana yang dipakai. Di sini pun masih banyak dalam tanda kutip para pendeta, para jemaat menilai dengan cara apa? Pola dunia. Wah, ini pendeta hebat kali, luar biasa. Jasnya aja, jaketnya 30 juta. Kemejanya 2 juta, sepatunya 5 juta. Oh, lengkap semua aksesorisnya. Sekali pakai 120 juta contoh. Inilah pendeta yang diurapi Tuhan. Pakai mobil Alphard lagi. Wah, kalau dari Tornagodang itu, Boru Marbun itu, udah kurus, hitam lagi. Aduh, itu kurang doa, itu nggak diurapi Tuhan itu. Itulah pola dunia menilai seseorang. Bapak Ibu, ini kita mesti ubah. Cara kita menilai bukan dengan kacamata dunia, tapi kacamata kebenaran firman Tuhan. Semua berharga di mata Tuhan. Semua mulia di mata Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab katakan mau hitam, mau putih, mau coklat, tinggi, pendek, gemuk, kurus, atau apapun, miskin atau kaya, kita semua berharga di mata Tuhan. Ya, gak pernah lagi kita nyanyi lagu dangdut itu ya. Apa? Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya disayang Tuhan. Nanti kalau kan Bapak yang WL sama singer ya, nanti kita dangdutkan itu. Rambut hitam, apa nyata? Rambut lurus, rambut keriting, semuanya senanana
Disayang Tuhan. Tepuk tangan dulu sama-sama Bapak Ibu. Jadi jangan bilang ngaro padita pakai mobil Alphard, oh mana diurapi Tuhan. Enggak. Semua sama di mata Tuhan. Dari dulu saya lebih kagum, malah mohon maaf, ini pribadi saya, lebih kagum dengan pendeta yang ada di desa. Jemaatnya 35 sampai 50 orang. Lalu kalau kita tanya, sedia mapilih ada hari Minggu naik 70.000 dua empat kita. Wah, 70.000 halio pak Minggu sedia mai hasil layak kadang mangdena. 140 berarti 220 masa bulan pendapatan nih ibu gembala atau bapak gembalaon segerejana alai boy bertahan, berarti jelas dia pelayanan di situ tidak cari uang, ya, dia tetap semangat dan bergairah. Saya lebih respect, lebih hormat, lebih kagum dengan hamba Tuhan seperti ini. Karena mereka bisa bertahan, itu karena kasih Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pola dunia jangan sampai kita hidupi, kita bawa di hidup kita dan kita praktekin, jangan buang itu. Ya, terakhir, pembaruan dalam pikiran. Ya, sebentar sebelum pembaruan dalam pikiran ini, pola dunia ini juga sedikit saya jelaskan, Ibu Bapak Saudara sekalian, ya, supaya kita lebih paham. Penolakan pola dunia yang dimaksud Alkitab terutama merujuk pada Roma pasal 12 ayat 2 tadi adalah panggilan untuk tidak menjadi serupa atau menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, pola-pola pikir dan cara hidup dunia yang berdosa dan bertentangan dengan kehendak Allah. Ini bukan berarti menarik diri dari dunia secara fisik. Saya tidak sedang membawa saudara pelayanan ini, jemaat ini, ya, untuk menarik diri dari dunia secara fisik, ya, karena ada gereja mengajarkan itu, menarik diri dari dunia. Artinya begini, datanglah pemuda ini masuk gereja ini, lalu saya doktrin, bapakmu, mamamu gereja di mana? Di gereja X. Bapakmu sama mamamu itu masih kafir. Kau harus siap meninggalkan itu. Jangan lagi bangun hubungan dengan bapakmu dan mamamu karena kau bisa tercemari, karena mereka masih kafir. Lalu dibangunlah tembok yang tinggi, memisahkan antara dia dengan orang tuanya. Datanglah ibu-ibu bawa anaknya ke gereja ini contoh. Lalu suaminya belum bergereja di sini. Lalu ditanya sama Pak Gembala, suamimu gereja mana? Masih belum bertobat Pak, masih mabuk segala macam. Oh, itu bukan suami dari Tuhan. Kau harus meninggalkan suamimu itu. Putuskan hubunganmu dengan suamimu itu. Sebab dia bukan dari Tuhan. Karena dia masih kafir duniawi. Jangan engkau tercemari lagi nanti. Lalu akhirnya ditinggalkan, bahkan diceraikan suaminya. Saya tidak membangun itu. Karena itu bukanlah tindakan yang tepat. Amin Bapak Ibu. Ya, melainkan maksudnya adalah hidup berbeda dengan menolak kompromi moral dan spiritual yang salah. Salah satu contoh, pola pikir berpusat pada diri sendiri. Ya, orang yang selalu berpikir, pola pikirnya berpusat pada diri sendiri. Dunia mengajarkan untuk mendahulukan kepentingan pribadi. Bahkan ada pendeta yang bilang, saya sering dengar, kita sedikit mesti sombong. Dia bilang sombong rohani. Saya menolak itu.
Gak ada kau sombong rohani, mau sombong apa, gak boleh. Dan dulu pendeta waktu saya masih getolnya serius sekali buka pelayanan, Bapak Ibu. Pendeta ada teman saya masih hidup sekarang, masih di Toba ini, dia bilang, kau ini cuma mikirkan pelayanan, pikir hodirin. Pada waktu itu kita nggak punya apa-apa, sepeda motor juga nggak ada. Kita betul-betul miskin secara materi, Bapak Ibu. Tapi kita getol melakukan penginjilan, pelayanan, buka gereja. Teman pendeta saya ini sampai datang ke sini, cuman bilangin itu. Unak saya ulang nama buka pelayanan, aku pikir hodirin. Ada pendeta pun ngomong begitu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini harus kita tolak. Penolakan pola ini berarti hidup dalam kerendahan hati dan mendahulukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Jadi kembali seperti khotbah kemarin, jangan lagi hidup kita berpusat pada diri kita sendiri. Amin, Bapak Ibu. Apa yang ku mau, apa yang ku ingini harus tercapai. Saudara sekalian harus berbalik. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingini, itu yang aku lakukan. Dan ingat sekali lagi, kalau kita belajar berkata, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingini, aku kerjakan, aku lakukan. Bukan berarti kita nanti, takut Pak Pendeta kita jadi miskin secara materi. No. Abraham dipanggil Tuhan. Tuhan bilang tinggalkan semua. Maka Abraham lakukan itu dan taat. Lihat Abraham. Di kitab Kejadian pasal 12 dia dipanggil Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim. Kitab Kejadian pasal 13. Di sana sudah dinyatakan setelah Abraham mengikut Tuhan, taat sama Tuhan. Alkitab mencatat Abraham diberkati Tuhan, semakin hari makin kaya dan dia menjadi sangat kaya. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, jangan lagi berpusat pada diri kita sendiri. Keinginan kita sendiri, mau kita sendiri. Belajarlah mengikut Tuhan. Bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan mau. Berdoa pun sebabnya jangan hanya kita yang ngomong dengan Tuhan. Ya nyerocos tuh Tuhan, pasu-pasu anak koko di Australia, di Malaysia, di Singapura. Tuhan, ada yang dapet KBB nami, entok nami, angsa, dia. Tuhan, terus kita yang ngomong. Gak salah berdoa, tapi sesekali izinkan Tuhan yang bicara. Bilang Tuhan, apa yang kau mau tuh aku lakukan. Berbicaralah kepadaku. Dengar Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan bimbingan, arahan, tuntunan bagi kita untuk mengejar semua yang perlu dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, pola dunia itu materialisme dan pengejaran kekayaan. Dunia sering mengukur kesuksesan sekali lagi dari jabatan, dari fasilitas. Ya bagi saya, mohon maaf, ada gereja-gereja yang masih merintis. Kami selalu mensupport dengan Ibu Gembala. Aduh, kayak mananya kami nanti Pak? Bisanya kayak besarnya gereja Bapak. Saya bilang, lebih besar dari situ. Harus lebih besar dari situ. Kalian sudah hebat, kata Ibu Gembala. Kalian merintis gereja, sudah ada sepeda motor. Bahkan ada mobil kalian, walaupun mobil kalian mungkin tidak terlalu mahal. Kami dulu jalan kaki, nggak punya apa-apa. Kita harus terus berikan dorongan, support kepada mereka ya yang masih muda-muda, supaya mereka bergairah terus. Amin Bapak Ibu. Dan memang harapan kita mereka biar dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih hebat. Anak-anak muda dipakai Tuhan lebih dahsyat. Nah itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak mengukur orang dari pakaian yang dia pakai. Semahal apa jangan. Anak-anak Tuhan harus berbeda. Moloro keluarga, molo par mobil ro, isiat toma, lomo-lomo. Aleo lumur marbeca doro, tur matawi do tempe. Jangan. Ya. Hidup jabarion kelas nyo, jangan.
Amin Bapak Ibu. Dengan harapan alamar mobil ro mula ano majalan doi. Molo o majalo do anong don natulang. Buburon ni pahupumon. Jangan. Haleluya. Kasih yang terbaik. Siapapun itu. Keluarga kita kasih yang terbaik. Mau anoro diberkati engkau. Ketika engkau bisa memberi yang terbaik untuk sanak saudaramu. Gak akan miskin engkau. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi jangan materialisme. Apa namanya? Materialisme. Jangan. Alama mereka pengna silau kita. Jadi golap. Jangan. Ikut tetap dong. Pamerengani jelas. Amin. Haleluya. Undang gabi golak iban nepek. Standar moral yang relatif. Dunia cenderung mengabaikan perintah Allah dan menjadi standar kebenaran sendiri. Ya, nah orang percaya dipanggil untuk mengikuti kebenaran firman Allah, bukan arus budaya yang populer. Hidup dalam dosa dan kegelapan. Nah artinya apa? Kita harus siap menolak cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah, seperti ketidakjujuran, hawa nafsu, dan kejahatan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, kita harus berbeda dengan dunia. Amin. Terakhir tadi apa Bapak Ibu? Kita kembali PowerPoint kita yang ketiga. Iya, pembaruan dalam apa? Nah, transformasi rohani terjadi ketika cara berpikir kita dibaharui terus-menerus oleh firman Tuhan. Jadi, pikiran kita ini harus terus-menerus disirami firman Tuhan. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 2 boleh ditampilkan. Nah, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk sama-sama 2-3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak cukup hanya mendengar, masuk dari kanan keluar dari kiri, harus direnungkan, harus dicerna. Itu sebabnya sudah berapa tahun ini yang kita bahas di ibadah Eva kita adalah khotbah minggu kemarin. Kenapa? Supaya kita cerna, supaya kita renungkan. Ketika kita renungkan, pikiran kita ini pun dibersihkan dengan firman itu. Banyak orang hanya pendengar yang baik, tapi tidak dicerna, tidak direnungkan. Ditanya pulang gereja, gimana tadi khotbahnya? Bagus sekali. Nah, hebatan naking jamitai. Pat orang maju nangga soti. Mana suboto? Nakingon. Berarti nggak dicerna. Walau belum doa mantap yun naki perjamitai sa Jakarta naki perjamita nami. Oh, luar biasa pendita margamita. Pat orang maju nangga soti. Bah, mana suhingoti. Honiat. Haleluya. Bapak Ibu, kita harus cerna firman Tuhan. Renungkan. Karena dengan demikianlah pikiran kita ini makin disucikan, dikuduskan oleh firman itu. Amin. Ya. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Pikiran yang diperbaharui menghasilkan keputusan hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Hidup berubah bukan dari luar ke dalam. Ingat itu. Tetapi dari dalam keluar melalui pembaruan batin. Dari dalam keluar. Makanya firman itulah yang bisa mengubah hidup kita. Hari ini, anak-anak muda, siapapun kita, bapak-bapak, ibu-ibu, belajarlah membaca, merenungkan firman Tuhan. Mendengar lalu renungkan. Supaya hidup kita terus diperbaharui. Tuhan memberkati kita semua. Amin.